Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok mengenai pengaruh electronic word of mouth dan harga terhadap keputusan pembelian pada aplikasi musik Spotify. Anggotanya di sini ada saya sendiri Vanessa, lalu ada Anita Putri Hadianti dan juga Daud Fernando M. Sitohang. Latar belakang. Mendengarkan musik pada era modern ini sangat praktis, tidak perlu membeli CD, DVD, ataupun mendownload musik tertentu. Karena sekarang telah ada aplikasi Spotify yang merupakan sebuah platform podcast, musik yang menyajikan hiburan musik legal secara online. Spotify ini juga berperan sebagai penyedia hak cipta digital atas musik yang diunggahnya, sehingga lagu yang ada di Spotify ini merupakan lagu yang resmi. Lalu ada kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antar variabel independen dan juga dependen. Dalam paradigma penelitian terdapat hubungan antar variabel independen yaitu IWOM dan variabel dependen keputusan pembelian. Hubungan yang terjadi secara simultan dapat diketahui bahwa derajat hubungan yang ditimbulkan dari variabel electronical word of mouth dan harga berada dalam range hubungan yang kuat. Pengaruh electronical word of mouth dan harga terhadap keputusan pembelian telah diteliti sebelumnya dalam jurnal yang ditulis oleh Budi Utami SEMM dan Akma Suba menunjukkan bahwa electronic word of mouth dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Lalu ada metode penelitian. Yang pertama, operational variable. Variabel yang diteliti adalah electronical word of mouth sebagai variabel independen atau yang mempengaruhi X1 dan harga sebagai variabel independen atau yang mempengaruhi X2, sedangkan keputusan pembelian adalah variabel dependen atau yang dipengaruhi yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau Y. Lalu untuk populasi dan sampel, dalam penelitian ini diambil menjadi populasi generasi milenial. Lalu dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah purposive sampel dan sampel berjumlah 55 responden. Berikutnya jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan ada dua, yaitu data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang diberikan kepada responden secara umum atau secara acak, dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan metode angket atau kuesioner. Angket dalam penelitian ini ditujukan pada generasi milenial yang menggunakan aplikasi Spotify Premium. Pada angket penelitian, ada 5 alternatif jawaban, yaitu sangat tidak setuju atau STJ, tidak setuju TS, ragu-ragu R, setuju S, dan sangat setuju SS. Teknik pengolahan data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden secara umum di media sosial dalam prosedur yang pertama membagikan kuesioner kepada responden, yang kedua memberikan keterangan bagaimana cara mengisi kuesioner, dan yang ketiga kuesioner yang telah diisi responden di-download untuk kemudian diseleksi, diedit sesuai dengan kebutuhan pengolahan, dan kembali diolah. Lalu teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif. Untuk lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Kota Cimahi, dan penelitian ini dilakukan secara online dengan menyebarkan link Google Form terhitung pada tanggal 1 hingga 9 Desember 2021. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu deskripsi hasil penelitian. Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian pengaruh IWOM dan harga terhadap keputusan pembelian pada aplikasi musik Spotify. Pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner. Dari kuesioner yang telah diisi oleh responden terdapat data identitas responden. Penyajian data mengenai identitas responden untuk memberikan gambaran tentang keadaan diri pada responden. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu ada identitas responden, lalu ada jenis kelamin. Jenis kelamin di sini ada laki-laki dan juga perempuan, laki-laki dengan frekuensi 16 dengan persentase 29,1%, lalu yang perempuan frekuensi 39 dengan persentase 70,9%. Jadi di sini yang lebih dominannya itu adalah perempuan. Lalu untuk umur dari kuesioner hasilnya terhitung dari umur 16 tahun hingga 34 tahun dengan frekuensi besar yaitu umur 20 tahun sebesar 26 dengan persentase 47,3%, dan frekuensi yang terkecil yaitu umur 16 tahun, 25 dan juga 34 tahun dengan masing-masing persentase yaitu 1,8%. Lalu untuk uji validitas, dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa rata-rata item valid
karena R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,266, pada taraf signifikan 5%, dan tidak valid karena R hitung lebih kecil dari R tabel, artinya tiap pernyataan tidak semua dapat digunakan dalam penelitian. Lalu untuk uji reliabilitas, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel yaitu IWOM, harga dan keputusan pembelian memiliki Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Dengan demikian, hasil uji reliabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliable. Untuk uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Untuk uji T, kita melakukan pengujian kepada hipotesis H1 dan H2. Yang pertama, untuk hipotesis H1 diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,000, lebih kecil daripada 0,05, dan nilai T hitung 3,938 lebih besar dari 2,006, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Lalu untuk pengujian hipotesis H2 diketahui nilai sig untuk X2 terhadap Y sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 6,308 lebih besar dari T tabel 2,006. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti X2 terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Y. Lalu untuk uji F, pengujian hipotesis ketiga H3 berdasarkan output di samping diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan juga X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 71,300 lebih besar dari F tabel 3,17 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan juga X2 secara simultan terhadap Y. Kesimpulan dan juga saran. Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan pada hasil sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan variabel electronical word of mouth dan harga berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap keputusan pembelian layanan premium Spotify. Hipotesis ketiga terbukti. Hasil ini mengisyaratkan bahwa IWOM dan harga berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan pengembangan penelitian ini lebih luas dan juga mendalam. Hal ini dapat menambah lagi populasi dan sampel penelitian sehingga menemukan bukti yang lebih kuat tentang arah hubungan masing-masing variabel dalam penelitian dan menjadi lebih akurat. Terima kasih.